Ada lagi salah kaprah? Ada. Witir itu artinya ganjil, tapi prakteknya genap lalu ganjil. Sudah diniatkan witir, dilafatkan pula, tapi 2 rakaat salam, terus 1 rakaat salam. Nah ini salah kaprah. Witir itu artinya ganjil, kalau genap itu namanya syafa'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Tata cara untuk menunaikan sholat witir 3 rakaat biasanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Untuk menutup sholat tarawih itu ada 2. Cara yang pertama adalah 3 rakaat secara langsung, di akhirnya salam. Kemudian cara yang kedua itu 2 rakaat dulu salam, kemudian baru tambah 1 rakaat. Untuk cara yang kedua ini ada sebagian orang yang mengomentari bahwa itu cara yang salah katanya. Jadi cara yang benar itu menurut orang ini adalah yang cuma 3 rakaat langsung, karena witir itu kan ganjil katanya, maka 3 langsung salam di akhir. Adapun cara yang kedua 2-1 ini katanya salah, ini katanya tidak benar. Kenapa? Karena witir kok genap ya, 2 baru 1 ya, 2 baru 1, 2 kan genap, baru 1 ganjil. Ini katanya cara yang keliru. Pernyataan ini terlalu terburu-buru ya, terlalu terburu-buru dan menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkannya tidak memiliki basic ilmu yang cukup dan pemahaman yang cukup terhadap madzhabul ulama, terhadap masalah fikih, yang seharusnya orang-orang seperti ini sebaiknya lebih banyak belajar daripada menyalahkan hal-hal yang tidak dia yakini atau tidak dia amalkan. Jadi perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan sholat witir 3 rakaat itu ada 2 cara ya. Yang diistilahkan ulama itu ada, yang pertama adalah wasl, yang kedua fasl. Wasl itu langsung. Itu di kitab-kitab fikih, terutama madhab Asy-Syafi'i dijelaskan itu. Jadi ada metodologi atau metode waslun, ada fasl. Kalau waslun itu langsung 3 rakaat langsung ya, nanti salam di akhir. Yang kedua itu faslun. Faslun ini apa? Faslun ini adalah disela. Jadi 2 rakaat dulu baru 1, dan itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan ya, karena itu metode faslun tadi, metode di sela tadi. Makanya kan kalau kita lihat niatnya itu kan usolli sunatan minal witri rakaataini, gitu kan? Usolli sunatan minal witri rakaataini. Jadi memang itu belum selesai. Jadi itu 2 itu belum selesai, masih berkaitan dengan yang akhir. Usolli sunatan, aku niat sholat ya sunnah minal witri, min dari witir, dari witir ya, rakaataini. Jadi itu maksudnya 2 rakaat itu minal witri yang belum selesai ya, bukan berarti 2 itu genap, tapi 2 itu berkaitan dengan rakaat yang setelahnya 1, jadi nanti 3. Cuma metodenya adalah faslun, di fasl artinya di sela ya, di sela kemudian nanti ditambah lagi 1. Jadi sebenarnya sama, itu esensinya sama, tetap witir, cuma antara yang langsung dan antara yang disela, itu saja. Maka kalau kita paham niat witir yang sudah saya sebutkan tadi, usolli ya, usolli sunnatan minal witri, kita tidak akan pernah menyalahkan, karena itu minal witri, bagian dari witir. 2 rakaat itu bagian dari witir, artinya itu baru sebagian ya, nanti kesempurnaannya tambah 1. Dan 2 hal ini adalah diperbolehkan dan warid, sesuatu yang memang warid dalilnya, yang kalau kita membaca dan kita menelaah secara dalam permasalahan ini di kitab-kitab para ulama, terutama madhab Asy-Syafi'iyah, kita akan mendapatkan penjelasan itu. Jadi jangan terburu-buru menyalahkan ya. Kalau memang Anda belum paham permasalahannya, atau Anda sendiri tidak memahami mendalami madhab Imam Syafi'i ya, atau Anda sendiri tidak menguasai
satu permasalahan itu hendaknya lebih baik diam ya, menahan diri dan jangan menyalahkan. Ini yang menjadi penyakit sebagian orang. Ya, seandainya kalian itu cuma mengamalkan sesuatu tanpa menyalahkan versi lain yang diamalkan oleh umat Islam, tentu ini perkara yang tidak masalah sebenarnya. Mau witir 3 langsung silahkan, tanpa menyalahkan yang 2, 1. Itu yang kemudian jadi masalah ketika Anda mengamalkan yang 3 langsung, kemudian sembari menyalahkan yang 2, 1, ini jadi permasalahan. Oleh karena itu, bagaimana kaum muslimin, para duat, para ulama kaum muslimin berusaha untuk mereaksi hal ini, dan itu hak jawab kaum muslimin untuk melakukan ini, untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan atas tuduhan yang kita sebutkan tadi, tuduhan salah, tuduhan bid'ah dan seterusnya. Ya, kata para ulama kita menyatakan, nah, orang yang tidak paham itu hendaknya sadar diri. Jadi ilmu sadar diri ini sekarang ilmu yang langka. Ya, rahimallahu mra'an ya'rif qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Kalau memang tidak paham, jangan bersusah payah ataupun memaksakan diri untuk berbicara dalam hal itu, apalagi sampai menyalahkan. Ya, menyalahkan tanpa ilmu dan menyalahkan tanpa argumentasi. Kemudian di situ juga disebutkan, sudah begitu pakai lafadz, niat dilafatkan lagi ya, katanya begitu. Ini juga satu problem. Ada apa dengan melafatkan niat? Masalahnya apa di situ? Ya, niat yang sudah kita sebutkan tadi, ya, usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Tidak ada masalah, nggak ada yang salah dalam melafatkan niat. Kenapa? Karena melafatkan niat itu merupakan sesuatu yang bukan niat. Perlu diketahui, niat itu tempatnya di hati. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Ya, semua ulama paham itu, bahwa niat itu amalan hati. Kenapa dilafatkan? Dilafatkan ini hanya untuk sebagai wasilah atau perantara memunculkan, memudahkan niat yang ada di dalam hati. Jadi melafatkan niat itu bukan niat, niat itu yang ada di dalam hati. Ketika kita misalkan mau sholat witir mengatakan usolli sunatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala, itu yang terlafat bukan niat, tapi yang ada di dalam hati kita. Dan perlu diketahui bahwasanya anjuran istihbab at-talaffudzu biniyah, anjuran untuk melafatkan niat itu merupakan madhab, merupakan pendapat jumhur al-ulama minal mutaakhirin. Mayoritas ulama minal mutaakhirin itu mayoritasnya menganjurkan hal itu. Dan ini punya isnad ya, punya sandaran kepada para imam-imam besar, para ulama salaf sampai zaman Nabi dan sampai Nabi Muhammad SAW dikiaskan kepada niat haji ya, atau umrah ya, labbaik Allahumma labbaik la syarika la labbaik ila akhir itu kias. Dan kias itu merupakan salah satu sumber hukum Islam ya, karena sumber hukum Islam ada 4, Al-Quran wal hadith wal ijma wal kias ya. Imam Syafi'i ketika akan sholat, Imam Syafi'i termasuk ulama salaf, beliau melafatkan niat ya, melafatkan niat ketika akan menunaikan sholat. Bisa dicek di yang seingat saya di kitab Manaqib Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dengan demikian tidak ada masalah dan tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Dan saya nasihatkan kepada siapapun mengucapkan kalimat-kalimat itu untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbaiki diri sendiri dan untuk menahan diri dari berbagai hal yang tidak dipahami, karena itu nanti akan menjadi bumerang bagi Anda sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Anda sendiri akan malu, belum lagi tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gemar menyalahkan, menyesatkan kaum muslimin ini ya, faktanya seperti itu, nanti kalau kita katakan mereka ini suka menyesatkan kaum muslimin, membid'ah kaum muslimin, tidak terima. Jadi ya mana mungkin orang yang melakukan akan terima, dia merasa terus tidak melakukan, padahal faktanya memang seperti itu. Jadi kalau tidak ada taufik dari Allah, ya akan seperti itu terus sampai
meninggal, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita itu harus banyak husnudzon kepada kaum muslimin, kepada para ulama muslimin. Artinya berbagai hal yang diamalkan kaum muslimin itu sudah berdasarkan ilmu, berdasarkan sandaran kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, ya, ada kitab-kitabnya, ada argumentasinya, ada dalilnya. Ya, sehingga ketika kita itu bisa menahan diri, tentu itu lebih baik, tidak terburu-buru, ya. Karena istijal, terburu-buru itu adalah bagian daripada setan, ya, bagian peran daripada setan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.